Maksud. Hah? Pakai taruh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita haturkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya kita kembali dipertemukan di Ahad subuh guna mengkaji dan mengkhatamkan kitab Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaitan, yakni kitab yang membahas seluk-beluk dunia jin, kesurupan serta tata cara penanganannya. Alhamdulillah, bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita sekarang sudah masuk ke dalam bab 3. Dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita langsung menuntaskan pembahasan bab 3 ini, dan minggu depan diharapkan sudah bisa masuk ke bab selanjutnya di bab 4. Saya kepengen ketika ini sudah khatam ya, siapkan catatannya betul-betul, karena nanti kita akan adakan ujian untuk kita masukkan ke dalam kader-kader Arsyada Al-Fatah. Bagi yang pengen bergabung, bagi yang kepengen menjadi peruqyah syariah aktif, bergabung di dalam tim kami Arsyada Al-Fatah Indonesia ya, dengan syarat lulus ujian. Nah, kalau tidak lulus ya tidak diterima, begitu. Nanti kalau sudah khatam, apa yang kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan insya Allah akan membahas kitab selanjutnya. Kalau ini tentang pembahasan masalah kesurupan, kita akan masuk ke dalam pembahasan sihir, gitu ya. Bisa dari kitabnya Syawahid, As-Sarimul Battar, atau dari referensi kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita bahas sampai mana? Godaan iblis terhadap Nabi Yahya. Apa poin-poin yang bisa kita dapat di situ? Bahwasanya makan terlalu kenyang, makan yang tidak wajar, di luar batasannya, itu adalah salah satu celah iblis, celah setan untuk apa? Untuk mengganggu dan menguasai manusia, membuat manusia menjadi malas beribadah, ngantuk, susah bangun malam, susah bangun subuh. Dibuat apa? Banyak makan. Makanya ulama-ulama terdahulu itu ya, ada 5 hal yang mereka lakukan supaya ibadahnya lancar, dan apa-apa yang mereka pelajari nyantolnya kuat. Pelajaran yang mereka hafal betul-betul dihafal dengan sebenar-benarnya. Di antara yang kelima itu adalah menyedikitkan makan, nggak banyak makan. Bisa berpuasa atau makan secukupnya. Ya. Karena ketika nanti banyak makan akan banyak minum banyak ngantuknya. Banyak ngantuk ya pasti tidur. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, orang yang suka nguap disukai sama siapa? Sama siapa? Siapa? Kayak ngantuk. Sama siapa? Setan. Orang-orang yang suka nguap. Pak, tolong maju aja biar enak, biar nggak kehalang ini apa tiang. Enggak yang mau bergabung maju. Tidak di luar itu tidak ikut kajian namanya, di dalam. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, at-tata'ubu minasyaiton. Fa idza tata'aba ahadukum ya
falyaruddahu mastata'a. Tasawuf, nguap-nguap bagian dari setan. Kalau salah seorang di antara kalian nguap, ya tahanlah semampunya. Fa inna ahadukum idza qalaha dhahika syaitan. Karena ketika sudah sampai nguap kita sampai bunyi setan ketawa terbahak-bahak dan dia merasa senang sekali. Itu semua bisa timbul karena banyak makan, seperti yang kita pelajari kemarin di poin pembahasan penentangan iblis terhadap Nabi Yahya alaihi salam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan gangguan setan atau iblis terhadap siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub. Bismillahirrahmanirrahim. Ra Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi. Diriwayatkan dari Abu Hatim dari tafsir, di dalam tafsirnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala syaitan, ya, suatu ketika setan pernah datang laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi sallitni ala Ayyub. Wahai Tuhanku, ya, berikanlah aku kekuasaan atas Ayub. Pengen. Jadi setan ketika mau menggoda Nabi Ayub, ya, diriwayatkan dia itu izin dulu kepada Allah, meminta kuasanya Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Nabi Ayub alaihissalam untuk bisa digoda sama iblis. Ya, tentu ini bukan dalam rangka adab, ini dalam rangka ujian serta bisa kita ambil hikmahnya untuk umat-umat setelah Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu menjawab, qad sallattuka ala malihi wa waladihi wa lam usallitka ala jasadihi. Baik, wahai iblis, ya, aku memberikanmu kekuasaan atas hartanya, aku juga memberikanmu kekuasaan atas anak-anaknya. Tetapi ingat, aku tidak akan memberikan kekuasaan sedikit pun terhadap badannya Nabi Ayub alaihissalam. Ini di awalnya. Apa yang pertama kali dilakukan? Ganggu di wilayah harta. Gak cuma harta, ganggu di wilayah anak-anaknya, tapi belum kepada jasadnya. Nah, ini juga terjadi di kalangan kita saat ini. Tahapan-tahapan setan ketika mengganggu manusia itu tidak langsung menyerang kepada fisik, ya, tapi dia mengganggu dari arah harta-harta kita, mengganggu dari arah anak-anak kita, sehingga ketika harta dan anak-anak atau keluarga itu terganggu, lalai kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di poin pertama, tahapan pertama saja kita masih kadang sering kalahnya sama setan. Harta dihambur-hamburkan sehingga boros, tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti oleh setan untuk tidak bersedekah di jalan Allah. Awas kamu jangan sedekah, bisa fakir kamu. Ya. Digoda sama setan, digiring dan diseret ke dalam jurang riba, sehingga dia mengatakan, wis ora apa-apa, ini tren masa kini, silahkan kamu berkecimpung di dalam dunia riba, membantu orang untuk riba, bekerja pada ribawi. Sudahlah, hancur itu. Jangan harap sembuh kalau seperti itu. Orang mau berharap kesembuhan dari Al-Quran, masih berkecimpung di dalam dunia riba, hartanya belum dibersihkan, ya, masih gemar mengambil hak orang lain, menjadi rentenir, jangan harap sembuh, mustahil. Bagaimana mau sembuh? Wong dia jadi tentaranya setan. Nah, kan begitu. Dan juga anak-anaknya, ya, kadang dibuat bandel luar biasa, apalagi yang ada jin nasab. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kan sebenarnya sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra, wasarikhum fil amwali wal aulad. Wahai iblis, silahkan kamu kuasai, kamu ikuti itu manusia
Kamu campuri manusia dari urusan harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Ya. Syekh Al-Bilali di situ menjelaskan bahwasanya wasarikhum fil amwali wal aulad. Beliau menjelaskan tentang auladnya, tentang anak-anak. Anak-anak yang tipenya semacam apa sih yang dikuasai oleh setan semacam ini? Yani anak-anak dengan perantaraan anak tersebut keluarga bisa menjadi pecah belah, bisa mempermalukan keluarganya, tidak terdidik dengan baik, susah diomongi. Ya. Kalau kita sudah terganggu di tahap awal ini, segera cross check, segera muhasabah. Kalau anak-anak terganggu, jangan-jangan ada masalah di keuangan kita, ada masalah dari apa yang dia makan, dan ada masalah dari apa yang dia pakai. Ya, karena itu sangat mempengaruhi sekali. Kondisi kejiwaan dan karakter seseorang tergantung dari apa yang dia makan. Catat baik-baik ini. Kondisi karakter, sifat manusia itu tergantung dari apa yang dia makan. Halalkah atau haramkah? Kalau haram, ya sudah, perilakunya jadi seperti binatang. Dan itu sudah terbukti sekali. Ya. Kemudian ya, kita lanjut. Fanazala wa jami'a junuduhu faqala lahum. Ketika turun, iblis mengumpulkan seluruh tentaranya. Ya. Kemudian dia laporan ke seluruh tentara-tentara iblis ini, qad sallattu ala ayyuba fa'aruni sultanakum. Wahai tentara-tentaraku, kata iblis, aku telah diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Ayyub alaihi salam. Maka tunjukkan kekuatan-kekuatan kalian. Di tafsir tersebut dijelaskan fasarau niranan thumma sarau ma. Di antara tentara-tentara setan itu ada yang berubah bentuk menjadi api. Ya. Atau mereka itu membawa api, dan juga di antara mereka ada yang seperti air. Wallahu a'lam bishawab. Yang semacam ini ada dalil-dalil khusus yang memang menjelaskan di antara jin itu ada yang tipenya itu ghawas. Ghawas itu apa? Jin penyelam yang suka nilam di air, di lautan, di sungai. Yang kalau dia itu kena orang, ya, jin ghawas ini ganggu orang yang dia ganggu biasanya rasanya haus terus, kencing-kencing, haus, panas badannya. Ada kalau sudah tingkatannya parah, badannya dibuat bengkak semua, kayak orang kena kaki gajah gitu. Ada tipe yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan tipe-tipe yang macam jin ghawas, di antara pengalaman-pengalaman kami dari apa yang dirasakan oleh pasien, mereka masuk ke dalam tubuh itu seakan-akan seperti gelembung-gelembung kecil. Sehingga kalau sudah masuk kayak kesemutan. Dan itu masuknya awal mula dari kaki. Di sini juga akan dijelaskan nanti ketika iblis berhasil menguasai tubuhnya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Fa bainahum bil masyriq idahum bil maghrib. Wa bainahum bil maghrib idahum bil masyriq. Ya. Mereka semua pada unjuk kehebatan dan kebolehannya di hadapan iblis, seluruh tentara-tentaranya. Ada yang di antara mereka berada di arah barat, tiba-tiba seketika itu juga dia langsung ada di arah timur karena saking cepatnya gerakan mereka. Ada yang di arah timur, saat itu juga dia langsung berpindah di arah barat, nggak pakai lama. Sebenarnya dalil dalam Al-Quran ya sudah ada dalam surat An-Naml, yaitu ifrit dari kalangan jin. Wa qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, rajaku, aku akan mendatangkan singgasananya ratu siapa? Bilqis
sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Cepat sekali gerakannya ifrit itu. Gerakan jin itu cepat dan bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Inilah salah satu kelebihan yang memang Allah khususkan untuk mereka, punya gerakan yang amat sangat cepat. Karena alam jin tidak terbatas ruang dan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Fa arsala ta'ifatan minhum ila zar'ihi. Di antara mereka ada yang diutus iblis untuk merusak kebun milik Nabi Ayub alaihissalam. Dirusak kebunnya. Wa ta'ifatan ila iblis. Dan di antara tentara yang lainnya diutus untuk merusak hewan ternaknya, onta-ontanya. Wa ta'ifatan ila baqarihi. Dan segolongan tentara diutus untuk merusak sapi-sapi yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Wa ta'ifatan ila ghanami. Dan sebagian yang lain diutus untuk pergi ke kandang kambing milik Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Wa qala innahu la ya'tasimu minkum illa bis-sabr. Ya. Sungguhnya Nabi Ayub alaihissalam tidak akan bisa berlindung dari godaan-godaan mereka, dari serangan-serangan mereka, kecuali dengan pertolongan kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Fatu bil masaib ba'daha ala ba'din. Ya. Maka di antara mereka, saya singkat aja semua karena ini terlalu panjang. Ya. Jin yang berubah jadi api, yang mereka membawa api langsung membakar kebun-kebun yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ceritanya Nabi Ayub ini adalah nabi yang selama 70 tahun dalam tafsir Ibnu Katsir diberikan kekayaan yang melimpah. Beliau itu kaya, saleh, ya, anaknya semuanya kuat-kuat, sehat-sehat dan menyenangkan. Selama 70 tahun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, itu beliau hidup dalam kesenangan yang luar biasa, kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan ujian kepada beliau, pertama kali dengan mengambil seluruh harta dan mewafatkan ke-12 anaknya. 12 anaknya diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan bahwasanya ya, perantaraan Allah mewafatkan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam adalah ketika iblis meniupkan angin sehingga angin tersebut membuat rumahnya itu ambruk. Tiang-tiangnya itu lepas, ambruk mengenai seluruh anak-anaknya yang sedang makan bersama Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga ada utusan iblis ya, yang saat itu menjelma sebagai anak perempuan. Itu jelaskan betul kan? Anak perempuan yang menggunakan anting-anting di kedua telinganya. Ya. Faja'a syaitan ila Ayyuba bi suratin ghulamin fi udunaihi turtan. Ya. Ketika ambruk rumahnya, anak-anaknya sudah pada wafat, datang itu anak kecil dengan menggunakan 2 anting. Ya, sambil berkata, "Hai Ayub, coba kamu tadi lihat bagaimana anak-anakmu berlumuran darah dan darah mereka bercampur dengan makanan yang sedang mereka makan." Lalu Nabi Ayub saat itu tanya sama si anak perempuan tersebut, "Tuh, bagaimana kamu bisa selamat? Ketika musibah itu terjadi, aku menyelamatkan diri dengan caraku." Oh, Nabi Ayub saat itu tahu, kamu ini setan, kamu bukan manusia, kamu ini setan. Nah, saat diberi cobaan seberat ini, justru bukan beliau putus asa, bukannya beliau langsung marah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadahnya meningkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ini dijelaskan betul dalam tafsir Ibnu Katsir. Di situ tidak ada kalau tidak salah. 2 kali lipat lebih meningkat. Nah, coba kalau kita, ya, mungkin baru 1 anak diambil sama Allah Subhanahu wa taala, sudah putus asanya luar biasa. Tapi Nabi Ayub tidak putus asa sama sekali.
2 kali lipat bertambah kekhusyuan dan rajinnya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu itu Nabi Ayub berkata, bermunajat, "Anal yauma kahayati yauma waladatni ummi." Ketika hancur semua harta dan anak-anaknya, Nabi Ayub berkata saat itu, "Pada hari ini aku bagaikan bayi, ya, ketika baru dilahirkan oleh ibuku dulu." Faqama, saat itu langsung beliau berdiri, tidak berputus asa, beliau berdiri. Fahallaqa ra'sahu, kemudian menggunduli kepalanya. Tsumma qama yusalli, kemudian beliau melaksanakan sholat. Luar biasa, baru ketimpa musibah beliau langsung bergegas melaksanakan sholat, bermunajat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini langka sekali. Hanya para nabi dan rasul, dan semoga kita bisa nyontoh, walaupun tidak sampai tahap situ, seenggaknya bisa nyontoh sedikit demi sedikit. Bagaimana ketika hati dalam keadaan sesak karena musibah yang baru terjadi, diambil seluruh hartanya, bukan 1-2, bukan karena sendal hilang di masjid, bukan karena HP hilang, bukan hanya laptop yang hilang, seluruhnya. Sampai perbendaharaan beliau itu hancur, hilang, lebur, semuanya nggak ada yang tersisa. Nggak cukup hanya harta, anak-anaknya juga diwafatkan semua sama Allah. Oh, gimana pegahnya itu? Kalau kita merasakan pegah, sesak, bengek, ya pastinya kan. Tapi justru dengan keimanan dan kesabaran beliau, berdiri beliau langsung cukur rambutnya, sholat. Di sini sebenarnya ada petunjuk bagi kita. Ketika ada orang dalam keadaan stres, frustasi, dia dalam keadaan yang tertekan luar biasa, cukur rambutnya. Jangan biarkan gondrong. Cukur rambutnya, gunduli. Laki-laki ya, kalau perempuan saya belum menemukan. Kalau laki-laki dicukur gundul kepalanya. Disuruh sholat 2 rakaat dan dimandikan. Nanti ada tata cara. Jadi di kisah Nabi Ayub ini ada poin-poin penting tata cara pengobatan untuk orang-orang yang kena gangguan jiwa. Maka bagi yang tidak nyimak dengan baik, pada kesempatan kali ini rugi. Nah, ini yang dilakukan oleh guru besar kami, Ustaz Musa Sungkar hafizahullah taala. Rata-rata orang-orang yang menjadi pasien beliau untuk dikarantina di pondok rehabilitasinya di Kekbrong Cianjur, itu semua digundul. Di antara hikmahnya ya untuk melepaskan uap-uap panas yang mendekam di antara pori-pori kepala, pori-pori kulit kepala. Itu yang menjadikan biasanya pikiran orang itu menjadi stres, ngeblank, kurang fokus, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Maka yang dilakukan gunduli. Bisa dilakukan di rumah. Ada saudara-saudaranya yang stres, pegang palanya, gunduli. Ya, gundul seprul. Tahu gundul seprul? Kayak pelontos itu ya. Pelontosi. Ya. Nah, waktu iblis melihat, hebat Nabi Ayub. Harta hilang, anak-anak wafat semuanya. Dengan izin Allah tentunya, iblis berhasil mencelakai anak-anak mereka. Anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Iblis tidak bisa nyabut nyawa mereka, tapi dengan kuasaan Allah, dengan hikmahnya, dia mampu untuk merobohkan rumah Nabi Ayub alaihissalam, meninggal semuanya. Iblis melihat saat ujian itu sudah ada, ya, ujian pertama, tahapan pertama dilakukan, tidak berhasil juga. Nabi Ayub malah sholat, menggunduli rambutnya langsung sholat. Iblis berteriak ya. Faranna iblis surannahu.
Sami'aha ahlus samai wa ahlul ard. Saat itu juga iblis melengking berteriak ya. Yang teriakannya itu bisa didengar oleh seluruh penduduk langit dan bumi, saking kerasnya. Kayak apa teriakannya? Wallahu a'lam. Saya nggak pernah ketemu iblis. Yang jelas keras sekali. Saking kecewanya iblis, ternyata Nabi Ayub tidak berhasil dibuat putus asa oleh gangguan pertamanya itu. Teriak-teriak. Tsumma qara'a ila sama. Dia naik lagi ke langit, mengetuk pintu langit. Ya. Ayo Rabb, wahai Tuhanku, ya Allah, qad tasama fasallatani alaihi. Ya Allah, karena Nabi Ayub ini berpegang teguh sekali terhadap Engkau, ya, dan dia berhasil mengalahkanku. Fa inni la astati'uhu illa bisultani. Dan aku ya Allah sekali-kali tidak bisa menguasai Ayub kecuali dengan kekuasaan Engkau. Jadi iblis ini sebenarnya ngerti. Iblis itu makhluk yang alim sebenarnya. Alim tapi la ya'mal bi ilmihi. Dia orangnya, dia makhluk alim, dia berilmu, dia paham betul tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui. Iblis ini, dia tahu bahwa saya dirinya tidak bisa menyesatkan kecuali atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia minta sama Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, tolong izinkan aku untuk menguasai Ayub, untuk mengalahkan Ayub sekali lagi. Ya. Saat itu dijawab juga sama Allah, qad sallattuka ala jasadi. Oke iblis, pada kesempatan kali ini aku memberikan kekuasaan kepadamu untuk menguasai raganya Nabi Ayub, raganya Ayub alaihissalam. Kedua ini, kalau harta dan anak-anak tidak berhasil, maka setan akan menguasai dan mengganggu dari arah jasad fisik. Dia akan memicu timbulnya banyak penyakit, ya, banyak penyakit di dalam tubuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad sallattuka ala jasadi walam usallitka ala qalbi. Aku mengizinkan kamu untuk menguasai raganya, tetapi ingat, kamu tidak punya hak dan kamu tidak punya kuasa sedikit pun untuk menguasai hatinya Ayub alaihissalam. Jadi dijaga ya. Walaupun para nabi dan rasul dibuat tertimpa suatu penyakit, tapi mereka maksum. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Jadi hatinya tidak akan pernah digoda oleh setan sedikit pun. Sama seperti Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh siapa? Labid bin A'sam, ya, dari Bani Zuraik, sekutunya orang-orang Yahudi di Madinah. Kan waktu itu Nabi SAW pernah kena sihir. Tapi sayang sekali di antara orang-orang yang mengingkari sunnahnya Nabi, ada yang mendustakan hadis ini. Karena katanya bertentangan pada firman Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Subhanahu wa taala melindungimu wahai Muhammad dari kejahatan-kejahatan manusia. Sebagian manusia memang ada ini, sebagian golongan ada yang mengingkari hadis tersihirnya Nabi. Padahal ketika Nabi SAW tersihir, itu yang kena sihir hanya badannya saja. Ya, hanya badannya. Beliau lemas, seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Sama seperti Nabi Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan penyakit menguasai jasadnya tapi tidak hatinya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkan sihir orang Yahudi itu menguasai tubuh beliau sallallahu, tetapi tidak menguasai hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ketika 40 hari 40 malam beliau kena sihir, beliau masih bisa sholat, bermunajat kepada Allah, banyak berzikir, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya beliau itu sakit apa.
Dan kalau misal masih ada yang mengingkari selain kisahnya Nabi Ayub alaihissalam yang serupa seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ketika kapan? Ketika berduel melawan siapa? Penyihirnya Fir'aun. Takut mereka, Nabi Ayub dan Nabi Harun, ketika melihat pertama kali tongkat-tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun dilemparkan menjadi seperti ular, gentar Nabi Musa, takut. Dalam surat Toha dijelaskan, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Saat itu juga Nabi Musa alaihissalam merasa takut melihat sihir-sihir Fir'aun yang memang betul-betul dahsyat. Makanya Allah langsung mewahyukan kepada Nabi Musa, qulna la takhaf, wahai Musa, janganlah kamu takut, innaka antal a'la, karena sesungguhnya engkau lebih mulia, lebih tinggi daripada penyihir-penyihir Fir'aun tersebut. Takut manusiawi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya pandangan Nabi Musa pun tersihir oleh efek sihir-sihirnya penyihir Fir'aun. Sampai sini paham? Oke, ini baru jasadnya. Baru jasadnya yang dibolehkan oleh Allah untuk dikuasai. Fanazala fanafakha tahta qadamaihi nufqatan qaraha ma baina qadamaihi ila qarnihi fasara qarhatan wahidatan. Ya, wa alqa 'ala ar-ramad hatta bada batnuh. Kemudian saat iblis mengetuk pintu langit, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai jasadnya Nabi Ayub alaihissalam. Dia langsung turun masuk ke dalam tanah, menghembuskan dari bawah telapak kakinya. Saat itu juga timbul korhah itu koreng ya, semacam kayak koreng gitu. Kayak penyakit lepra. Dari kaki sampai ubun-ubunnya Nabi Ayub alaihissalam semuanya luka, ditiup dari bawah kakinya. Ini sebenarnya pelajaran penting. Ya, jangan tidur. Pelajaran penting ini dicatat. Ya, bahwasanya sihir-sihir atau gangguan setan yang masuk melalui kaki itu biasanya menimbulkan luka seluruh tubuh. Kalaupun tidak luka, orang akan kehilangan keseimbangan dan membuat orang tidak sadar 100%. Kalau kita ya, khususnya anggota Arsada Al-Fatah yang sudah aktif, menemukan suatu kasus yang kasus itu membuat orangnya tidak sadar 100%, kesurupan secara kulli total, menguasai seluruh tubuh dan jiwanya, yang pertama kali kita obati kedua telapak kakinya. Kasih garam, 7 helai daun bidara, tumbuk itu semua. Sama apa waktu itu kita? Mawar ya, bunga mawar itu cepat menyerapnya. Menyerap sihir-sihir yang ada di kaki. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Khususnya ini, yang jelas penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam itu adalah penyakit yang tidak pernah Allah timpakan kepada seorang pun sebelum Nabi Ayub, dan tidak pernah ditimpakan oleh orang setelahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi penyakit langka, saking kerasnya penyakit tersebut dan saking parahnya, Allah tidak pernah menimpakan kepada orang-orang sebelum beliau dan setelahnya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, datang jauh-jauh dengan berbagai macam keluhan serta penyakit Bapak Ibu tidak separah Nabi Ayub alaihissalam. Jangan putus asa. Ya. Apa yang dikatakan Nabi Ayub dalam tafsir Ibnu Katsir? Ketika istrinya saat itu karena saking kasihannya sama Nabi Ayub alaihissalam, diminta Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayub, wahai suamiku, mintalah kamu kepada Allah supaya Allah